Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran agama. Pada hari ini anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar pelajaran 2 dengan judul lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita nyanyi satu lagu rohani terlebih dahulu. Setelah itu kita berdoa pembukaan. Izinkan saya sharekan PPT terlebih dahulu. Oke, anak-anak, kita menyanyikan lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kuntuh bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput berbunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu rohani, sekarang kita buka pelajaran kita dengan doa pembukaan. Izinkan saya menampilkan PPT saya terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Kita awali doa kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar pelajaran 2 dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Silakan anak-anak membuka buku halaman 25. Halaman 25. Anak-anak yang terkasih, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia tentu saja lingkungan. Lingkungan itu apa, anak-anak? Tempat di mana kita hidup. Lingkungan itu tempat di mana kita berada. Ada berbagai jenis lingkungan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada macam-macam lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan lain-lain. Itu merupakan macam-macam lingkungan. Jadi lingkungan ini tempat di mana kita berada. Jadi keluarga, tempat di mana kamu hidup, itu adalah lingkungan yang disebut dengan lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, lingkungan di mana kita hidup itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini, anak-anak. Kita bisa belajar nanti dari lingkungan keluarga, tempat di mana Yesus itu hidup sebagai seorang warga Israel, sebagai seorang Yahudi. Seperti itu. Baik, anak-anak, setelah kita melihat tema pelajaran kita pada hari ini, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, apa tujuan kita mempelajari tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki? Kita lihat di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, anak-anak, dalam pelajaran ini
kita diajak memahami bahwa alam semesta adalah anugerah Allah yang harus dipelihara dan dikembangkan. Bahwa lingkungan itu bukan ada secara bim salah bim, tetapi itu diciptakan oleh Allah, seperti yang sudah kita pelajari dalam pelajaran 1 dan juga ketika kita menonton video bagaimana alam menciptakan alam semesta. Yang kedua, anak-anak, kita diajak memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Bahwa anak-anak, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita hidup. Contohnya, Pak Oris sebagai seorang anak yang dibesarkan di lingkungan pedesaan, maka pembawaan dan kebiasaan-kebiasaan Pak Oris itu sangat khas dengan apa yang menjadi kebiasaan di lingkungan Pak Oris sebagai seorang anak yang dibesarkan di lingkungan pedesaan. Nah, ada hubungan keterkaitan antara lingkungan di mana kita hidup dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai seorang manusia atau individu. Itu nanti yang kita pelajari di sini, anak-anak. Yang ketiga, setelah kita mengetahui bagaimana peran lingkungan dalam kehidupan kita, maka kita belajar bersyukur atas lingkungan alam yang telah diciptakan oleh Allah dan telah membantu proses perkembangan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Itulah tujuan kita mempelajari tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Baik, sekarang kita lihat di bagian pengantar. Anak-anak yang terkasih, sudah saya katakan di bagian awal tadi, bahwa lingkungan alam semesta, tempat di mana kita berada dan dilahirkan itu sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Watak dan perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berada, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Contohnya adalah lingkungan keluarga. Bahwa supaya seorang anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka lingkungan keluarga itu harus menjadi lingkungan yang harmonis, lingkungan yang damai, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak, untuk dapat memahami bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan seorang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka kita bisa belajar dari Yesus yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat baik, di mana ayah dan ibunya, yaitu Maria dan Yosef atau Yusuf itu sangat memperhatikan perkembangan Yesus. Sehingga Yesus ini tumbuh menjadi pribadi yang pintar, pandai, dan mandiri. Nah, Yesus menjadi pribadi yang pintar, bijaksana, dan mandiri itu tidak lepas dari peran lingkungan keluarga tempat di mana Yesus itu hidup. Tidak terlepas dari peran orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Oleh karena itu saya mengajak anak-anak untuk membaca Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Silakan anak-anak membuka buku halaman 32. Silakan anak-anak buka buku halaman 32. Sekali lagi buka Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Buka buku halaman 32. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Oke? Kita baca bersama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem
pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, itu bacaan yang menceritakan bagaimana Yesus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang hebat, yang pintar, berkat bimbingan dan juga lingkungan keluarga yang mendukung proses pertumbuhannya. Anak-anak di situ diceritakan tentang bagaimana Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tua dan warga satu kampungnya untuk merayakan Paskah. Anak-anak, arti Paskah bagi orang Yahudi adalah perayaan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Setiap kali perayaan Paskah, biasanya perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu anak-anak, pusatnya itu di kota Yerusalem. Jadi dari berbagai pelosok itu, mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan pada waktu itu, anak-anak, umur Yesus itu sekitar 12 tahun. Nah, biasalah kalau anak kecil itu pikiran orang tua itu pasti dia akan jalan dengan teman-temannya seperti itu. Kayak kalian gitu loh. Kalau di gereja ketemu dengan teman kelas atau teman main, pasti kamu akhirnya main dengan dia. Begitu juga Yesus ini. Pikiran orang tuanya, sudahlah kita pulang, pasti dia pulang dengan anak-anak yang sebaya dengan dia dari kampungnya. Tetapi ternyata anak-anak ketika sampai di rumah, Yesus ini tidak ada. Lalu mereka memutuskan, Maria dan Yosef ini memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Mereka cemas dengan keberadaan Yesus. Setelah mereka berkeliling dan mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka tercengang. Apa? Kenapa? Karena ternyata Yesus itu di dalam itu asik berdiskusi dengan alim ulama. Alim ulama itu mereka yang ahli-ahli kitab suci, orang-orang yang pintar. Yesus berdiskusi dengan mereka. Coba kamu bayangkan, anak 12 tahun berdiskusi dengan orang-orang ahli.
Dan orang alim ulama ini kagum dengan kepintaran Yesus. Kagum akan kebijaksanaan Yesus. Nah, kenapa Yesus bisa menjadi pribadi yang pintar, bijaksana, dan mengagumkan? Itu berkat lingkungan keluarga Yesus yang sederhana, tetapi selalu menekankan nilai-nilai kebaikan, ketekunan di dalamnya. Sehingga tumbuhlah Yesus menjadi anak yang luar biasa ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang setelah kita mendengar bacaan, kita lihat beberapa catatan pokok dari apa yang kita pelajari pada hari ini dari Injil yang kita baca tadi. Baik, ini beberapa catatan pokok yang bisa kita bawa pulang. Nanti Pak Oris akan jelaskan secara mendetail pada saat kita belajar menggunakan Zoom minggu depan. Baik, anak-anak, lingkungan itu artinya tempat atau semua tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berada, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Nah, ada berbagai macam lingkungan. Seperti yang saya katakan di bagian awal, ada yang namanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kita lingkungan sekolah Santo Markus, lingkungan alam, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, lingkungan tempat di mana kita hidup itu diciptakan oleh Allah untuk manusia dan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi perkembangan watak dan perilaku kita. Contohnya adalah orang yang tinggal di lingkungan pedesaan. Orang-orang atau anak-anak yang tinggal di lingkungan pedesaan itu anak-anak, ciri-ciri itu bahwa pada umumnya mereka itu memiliki watak dan perilaku yang sabar, kemudian sederhana, karena di pedesaan itu tidak seperti perkotaan, segala sesuatu itu ada atau ke mall, tapi mereka itu cukup sederhana, hidup sesuai dengan apa yang ada saja, dan juga mudah bekerja sama, karena di kampung-kampung itu tidak melulu hanya menggunakan uang, tapi suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan bekerja sama. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah orang yang tinggal di perkotaan. Nah, contohnya kita ini yang tinggal di perkotaan Jakarta. Pada umumnya orang-orang yang tinggal di perkotaan itu anak-anak memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli kepada lingkungan. Contohnya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang lain itu berpikir lebih maju daripada orang-orang di pedesaan karena perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu buru-buru dan tergesa-gesa, mereka itu tidak mau terlambat. Semuanya harus cepat, cepat, cepat. Yang kedua adalah suka hidup berfoya-foya karena uang banyak. Maunya segala sesuatu itu dihabiskan dan mau dimiliki dan lain-lain. Itu contoh kedua. Bagaimana lingkungan turut mempengaruhi perkembangan seorang anak atau seseorang. Contoh yang ketiga adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan daerah pantai. Nah, biasanya mereka ini memiliki watak dan perilaku yang suka bekerja keras, kemudian karakter keras dan suka tantangan, karena mereka itu suka ikut mencari ikan atau melaut. Kamu tahu kan di laut itu ombaknya besar, jadi ini adalah tantangan. Dan untuk melewati ombak ini mereka harus bekerja keras. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan ini turut mempengaruhi watak dan perilaku mereka. Nah, anak-anak, lingkungan keluarga juga di mana kita hidup itu sangat berpengaruh penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang atau perilaku kita. Nah, anak-anak yang terkasih, keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan juga akan membentuk watak dan perilaku anak yang apa? Ya, anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan pada umumnya ya. Tapi sebaliknya, kalau keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis,
tentu akan membentuk watak dan perilaku anak yang keras, mudah marah, dan lain-lain. Pertanyaan saya untuk kita, bagaimana lingkungan keluarga kita sekarang di rumah? Apakah lingkungan keluarga kita itu termasuk lingkungan keluarga yang rukun dan damai, atau sebaliknya? Apa yang membuat lingkungan keluarga, atau apa faktor yang membuat lingkungan keluarga kita itu seperti itu? Nah, anak-anak, jika kita adalah salah satu faktor penyebab keluarga kita itu menjadi tidak harmonis, maka mari kita belajar menjadi pribadi yang baik sama seperti Yesus, yang sangat menuruti perintah orang tua. Nah, anak-anak, dengan demikian penjelasan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari melalui video pembelajaran ini dapat membantu kami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kami. Kami mohon kepadamu, bantulah kami untuk peka dan peduli akan lingkungan tempat di mana kami hidup. Sehingga lingkungan itu sungguh-sungguh membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kesetiaannya dalam mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.